Halo Flash, Bebe di sini. Selamat datang kembali di channel review Mama Terangkap Indonesia. Kalau nggak percaya, silahkan cek saja. Flash, kebenaran kabar kalian? Apakah rambut kalian sudah kece hari ini? Atau kalian masih bingung untuk memilih produk yang cocok untuk rambut kalian? Berarti kalian main di channel yang tepat. Karena gue mau review salah satu brand yang itu cukup populer dan dia tuh mengeluarkan varian yang baru muncul dan gue baru temuin pas waktu gue belanja kemarin. Bukan pomade, bukan clay, bukan wax atau semacamnya yang cara pemakaian itu dicolek, tapi ditabur ya. Ini adalah hair powder dari Gatsby Powder Clay. Jadi ini adalah varian terbaru dari Gatsby yang bakal gue review kali ini. Langsung saja check this out. Gatsby Powder Clay Unbreakable Smooth. Kemudian ini ada penilaian dari Gatsby sekaligus komposisi yang digunakannya. Ya, kalau kalian mau lihat silahkan pause saja. Ultra lightweight dan massive volume. Jadi Gatsby sendiri menilai kalau produk ini itu sangat ringan banget dan membuat volume rambut menjadi sangat tinggi banget. Dengan penilaiannya yang tadi gue udah liatin ya, itu volumenya di 5+1. Wow, biasanya kan 5 dari 5, ini 5+1, jadi 6 dari 5. Sting powernya 5 dari 5, dan sayanya tuh di 0 dari 5, berarti nilainya matte look ya. Komposisi sendiri ini cukup dasar banget untuk sebuah produk hair powder ya. Dan ini lebih ke produk penataan rambut, bukan ke produk untuk menutrisi rambut. Selanjutnya kita beralih ke bagian dalamnya. Ya jelas sih dalamnya cuma gini doang ya. Taburin dulu ke tangan untuk mencium wanginya. Mungkin wanginya cukup umum banget pada produk Gatsby. Jadi ini wanginya tuh manis dan maskulin. Ya wanginya wangi Gatsby lah. Dan pas waktu gua aplikasiin di tangan ada sensasi dinginnya. Kayak ada mintnya tapi di komposisi itu nggak ditulisin bahan mint. Oke, daripada banyak cincong langsung saja kita aplikasiin di rambut gue yang sudah terdigris ini ya. Agak lepek dikit karena gua keramasnya kemarin. Oke, langsung saja kita kasihin ke bagian highlightnya dulu. Kebanyakan, nyakanya harus pelan-pelan ya. Oke, sudah gue aplikasikan di rambut gue. Dan itu yang gue rasakan, dia nggak langsung plek bikin rambut gue keras atau bikin bervolume ya. Jadi ada jeda beberapa detik untuk membuat rambutnya itu lebih kerasa volumenya. Saja kita lakukan penyisiran. Oke, ini adalah hasil penyisiran gue dengan menggunakan Gatsby Powder Clay. Bisa dilihat rambut gue lebih bervolume dan cukup ngangkat ya. Coilnya juga cukup kerasa tinggi. Hanya saja ini rambut gue tuh masih agak ada lepek-lepeknya. Ini mungkin karena gue belum keramas hari ini. Ini cukup membuat gue bingung karena waktu gue riset beberapa hari lalu tuh sama sekali gak ada si sign-nya alias matte banget. Tapi mungkin kalian juga penasaran dengan hold-nya dengan menggunakan sisiran SpongeTile. Jadi gue bakal nambahin si hair powdernya, takutnya kurang untuk membuat hold yang tinggi. Jadi kita coba SpongeTile. Jadi dari sisiran SpongeTile gue ternyata bener aja sih, karena rambut gue yang agak lepek, jadi bikin rambut gue ini tidak terlalu kelihatan matte banget. Tapi untuk holdnya sendiri dan juga volumenya ini cukup bisa diandalkan. Mereka tuh cukup tinggi dan bikin rambut gue juga lebih berdiri. Gue lebih suka penyisiran harian gue, jadi gue balikin lagi ke penyisiran harian ya. Oke, langsung kita bahas mengenai kekurangan dan kelebihan dari Gatsby Powder Clay ini. Yang pertama dari kelebihannya, gue suka dia tuh bikin volume rambut gue lebih tinggi. Bisa lihat ini rambut gue bisa lebih tinggi dan juga holdnya ini lebih ke ya 4 dari 5 lah. Dan juga yang gue suka tuh sensasi dingin pas waktu diaplikasiin. Ini tuh cukup bikin gue fresh dengan sensasi dinginnya ya, kayak keramas pakai sampo mint gitu. Kemudian dari kekurangannya ya dari tadi yang gue bilang sih, mungkin karena rambut gue yang lagi lepek sehingga saya tidak terlalu matte banget. Jadi kondisi rambut juga berpengaruh dengan performa dari hair powder ini. Ketika lagi kering banget dia bikin rambut lebih matte, dan ketika lagi lepek ya nggak terlalu matte alias natural. Sama teksturnya sih menurut gue ini cukup halus banget, kayak gula halus gitu lah. Jadi dia tuh gampang banget meratanya tuh, dia langsung rata gitu. Sehingga pas waktu gue aplikasinya, padahal gue tuh naburnya pelan-pelan, dia malah keluarnya banyak. Jadi harus hati-hati pas waktu aplikasiin hair powder ini. Tapi overall dari performanya sih gue cukup suka, dia membuat rambut gue lebih bervolume dibandingkan sebelumnya. Oke, setelah gue melakukan penyisiran dan review, alangkah baik gue lakukan hal yang coba lakukan, yaitu
Kan ketawa. Oke cukup. Apa saja yang bisa gue review dari Gatsby Hair Powder Clay ini, yang performanya tuh cukup bergantung dengan kondisi rambut sebelum diaplikasikannya. Dan gue sih buat kalian pengen performanya sesuai dengan penilaian Gatsby alias matte look, kalian gunakannya tuh setelah keramas atau dalam kondisi rambut sedang kering alias gak lepek kayak gua tadi. Atau kalian pengen hasilnya tuh lebih ke natural look, kalian bisa gunakannya pas dalam kondisi rambut sedang lepek. Dia tuh cukup menyerap minyak tapi tidak sepenuhnya menyerap. Thank you banget buat kalian kali ini. Semoga video kalian bermanfaat buat kalian yang sedang mencari produk yang cocok untuk rambut kalian, dan semoga saja Gatsby Powder ini bisa jadi salah satu produk yang cocok untuk rambut kalian. Kalau kalian pengen gue review produk lain, kalian langsung komen di bawah mengenai produk apa yang harus gue review di video selanjutnya. Oke? Follow Instagram gue di @awp atau Instagram gue yang satu lagi di @andikawipra karena gue lebih aktif di situ. Dan rencana juga gue pengen bikin giveaway, jadi pantengin terus sosial media gue ya. Jangan lupa kalian share dan juga subscribe terlebih dahulu, dan see you di video selanjutnya. Ciao.